Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9, lo bisa ngomong cop-cop semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overprice, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian. Ya, nggak seperti uya-kuya, itu gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ, pasti ada uya-kuyui ya kan, yang nggak bantuin. Hah, biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Kan jangan salfok sama muka gue yang tembem, karena ini gue habis cabut gigi sama gue bikin rahang biar caem. Tuh, jadi agak tembem. By the way, lupakanlah tentang pipi tembemku. Ada yang happy ya, gue ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar gak bolak-balik ya. Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Lagian kalau mau bikin tumpeng, jangan kecil-kecil amat, terlalu imut, sakit hati gue. Harusnya kalau udah berhasil tersangkain gue tuh bikin segede rumah, biar bisa dibagi-bagi ke tetangga gitu. Kecil banget, gimana sih? Duitnya belum habis kan, masih banyak. Bikinlah serumah, bagi-bagiin atau bikin apa gitu. Biar gue juga bangga gitu ditersangkakan. Tapi gue bangga sih, karena gue menyuarakan kebenaran. Itu belum berakhir, itu baru mulai. Be ready sayang. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Just information nih guys ya. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Pengen kayak suara nenek lampir, gak bisa guys. Ya, kita ikutin aja dulu permainan mereka. Mereka pikir Nikita Mirzani ini bodoh kali ya. Lu yang nyari gua, ingat, lu yang nyari gua. Dan gue tidak pernah berhubungan sama lu. Gue gak mau kenal sama lu, najis. Lihat muka lu aja gue gak mau. Tapi gak apa-apa, namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan, harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blow on. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu, tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys, semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga bodoh si muka abu-abu ini ya. Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Kadang Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya, karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam, jadi nanti bisa didengerin di pengadilan, biar lu makin terpuruk. Ya, gak usah lu jualan lagi skincare. Lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh ya. Atau lu jualan lotion pemutih kek, badan lu tuh abu-abu. Tunggu, apa gue gak salah denger? Dia gak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing Reza. Kenapa muka lu, gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa lu pernah ngeplongoin gini? Belum makan lu? Lu mau lawan gue jangan gak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren ya, OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna ya, jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu ya, sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten, padahal dia orang klinik yang gak laku. Disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin, nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lo harus dipayungin nanti turun dari mobil masuk ke pengadilan ya. Jangan sampai enggak.
Nggak terima dibilang flexing. Lu ratunya. Satu Indonesia tahu lu ratunya. Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overprice, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding. Itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya Doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada rebranding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya bingung gue. Nah, kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh pak itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa, itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton pak ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu naik tersangka pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini. Gak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja ya kan. Masih ada pengadilan. Tapi coba bapak dengerin ya, supaya juga bapak dengerin keluh kesah masyarakat pak. Tadi disampaikan yang kemarin tuh yang datang ke Komisi 9 itu adalah gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener ya, gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu. Malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu. Ada masuk orang ke DPR Komisi 9 gerombolan sakit hati ini Nikita Mirzani. Apalagi lakinya si Ratu flexing tuh, ditanya pelengok nggak laki nggak bini, pelengok ngomong hehehe. Aduh Gusti Besti, gue baru lihat sosial media, baru hari ini gue bisa melihat semua sosial media yang gue punya ya. Please banget kalian jangan bilang polisi ini, polisi itu. Guys, polisi yang menangani kasus gue itu, apalagi penyidik dan jajarannya sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Mereka gak ada urusannya. Mereka cuma menerima laporan, udah selesai. Urusan gue itu ya sama geng sirkus, sama ular ya, sama si muka abu-abu yang kulitnya gak rata, sama si Ratu flexing. Udah itu aja, gak usah bawa-bawa kepolisian. Mereka cuma menjalankan tugas aja ya. Jadi please buat kalian semua yang udah support aku, yang sudah dukung aku walaupun kita tidak kenal, teman-teman online semuanya, aku mohon gak usah bilang polisi begini, polisi begitu, gak usah. Di kasus ini mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Aku bahkan dikasih makan, dikasih minum saat penyidikan waktu di BAP.